narasi pemakzulan Mas Gibran ini cenderung dipaksakan. Bahkan kalau saya boleh mengambil sedikit saja kesimpulan, apa yang disampaikan oleh Ayahanda Sunarko tadi cenderung subjektif, tidak. Selamat datang di channel Suarain Aja Bangku sekalian, karena setiap suara selalu berarti. Kali ini kita akan membahas isu yang lagi panas kembali setelah kemarin Iran, Israel. Saat ini alhamdulillah sudah gencatan senjata, tapi masih ada ketegangan-ketegangan yang harian, konflik harian masih ada, tapi masih tidak seintens sebelumnya. Kemudian yang juga viral sebelumnya, kunjungan luar negeri dari Bapak Prabowo yang begitu mengesankan. Juga kemarin kita bahas tentang bagaimana ojol itu juga masih sangat membutuhkan pengawalan dari kita semua. Untuk saat ini di acara ILC yang dipimpin oleh Bang Karni Ilyas, kita akan melihat ya, acara itu topiknya adalah masih tetap hal yang sama, yaitu pemakzulan Wakil Presiden kita Mas Gibran. Dan dari pendukung Mas Gibran atau menolak usulan pemakzulan ini diwakilkan oleh Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi. Kita akan lihat keseluruhan apa yang disampaikan oleh Pangeran Mangkubumi. Oke Bangku, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan matur suwun sangat Bang Karni. Terima kasih banyak, saya sangat bergembira karena Bang Karni sebagai Presiden ILC sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai generasi muda untuk duduk di forum terhormat ini. Tentunya ini menjadi sebuah pertanda bahwa memang anak muda sudah saatnya mendapatkan ruang. Sedikit pause. Dia menunjukkan bahwa dia berterima kasih karena sebagai anak muda diberikan ruang yang sama, berdampingan dengan para senior-senior. Sulit memang ketika anak muda bersuara itu dimanapun sudah, tidak perlu di acara sekelas nasional seperti ini, di acara ILC, di acara pucuk pimpinan kekuasaan, di politikus. Anak muda itu selalu dianggap kurang cakap, tapi itu wajar. Ketika anak muda, dia akan bertumbuh, dia akan berproses dengan melihat perkembangan di sekitarnya, dia akan menyerap semua ilmu itu. Bahkan acara sebelumnya, di acara Bang Aiman, Pangeran Mangkubumi ini dianggap kosong ketika dia mengeluarkan statement kalimat tertentu, itu dianggap oleh Bang Rocky Gerung kosong. Wajar, karena dari segi keilmuan, dari segi pengalaman memang masih belum. Tapi ketika ada anak muda yang mempunyai niatan yang tinggi, yang mempunyai filosofi yang kuat, mempunyai pandangan yang luas, saya sangat menghargainya. Saya pribadi sangat menghargainya. Tidak mudah anak muda siapapun sudah untuk bisa bersuara di tengah tengah pressure yang tinggi seperti itu. Tidak mudah, tidak semua anak muda bisa. Kadang memang mempunyai pemikiran yang kuat, tapi tekanan seperti itu bisa mengutarakan sesuatu atau pemikirannya itu tidak mudah. Makanya tetap saya akan apresiasi siapapun itu, terlepas dari pro dan kontranya, tapi saya pribadi selalu mengapresiasi anak-anak muda yang berani muncul di permukaan. Kita lanjut Bang. Dan tempat di Republik ini memberikan kontribusi serta sumbangsih nyata untuk kepentingan bangsa dan negara. Bang Karni, izin saya ingin mengawali argumentasi saya dengan mengutip apa yang disampaikan oleh founding fathers kita, Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, sementara perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kutipan ini tentu masih sangat relevan dan pada saat yang sama menjadi refleksi atas kondisi bangsa kita hari ini. Bagaimana kemudian arus deras narasi pemakzulan Mas Gibran yang terus diproduksi dan diamplifikasi ini secara eksplisit maupun implisit
telah menyebabkan polarisasi di tengah sosial masyarakat kita. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tentu ini bisa membahayakan kalau kita bicara pada konteks keutuhan sebagai sebuah bangsa. Apakah memang ada praktik politik divide et impera, praktik politik pecah belah, praktik politik adu domba? Dia menyebut ada politik divide et impera, dan itu memang sukses, selalu bisa berhasil di manapun. Makanya ini kan perspektif, jadi bebas ketika ada orang yang setuju maupun orang yang tidak setuju, itu semuanya perspektif. Tapi ketika sudah dibuktikan kevalidasiannya atau realnya, kenyataannya, dan itu memang terbukti salah, it's okay, berarti salah. Tapi ketika masih menjadi perspektif atau sudut pandang, bebas. Kita bisa setuju, kita bisa tidak, bebas, tidak masalah. Jadi termasuk Pangeran Mangkubumi ini menyatakan bahwa ini sepertinya ada adu domba yang ada pihak-pihak tertentu yang memang tidak ingin Indonesia ini berjalan kuat. Sekarang terbukti loh bahwa Indonesia ini sudah mendunia sekali. Kalau di Asia Tenggara itu sudah kita di atas mereka lah, Indonesia ya, secara fakta loh ya. Mungkin secara hitung-hitungan data atau nilai pendapatan atau apa mungkin bisa kalah, tapi secara diakui di dunia internasional Indonesia sangat diperhitungkan daripada negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Dan sekarang di periode Pak Prabowo ini belum 1 tahun itu sudah kembali nama Indonesia menggaung di kelas internasional, bukan di Asia Tenggara lagi. Di Asia juga sudah sangat diperhitungkan, di dunia juga kehadiran Indonesia sangat diperhitungkan itu. Makanya khawatirnya memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin bahwa Indonesia ini tumbuh kuat, berkembang menjadi negara yang kuat, itu seperti itu. Oke, itu perspektif. Jika abangku ada yang pendapat lain, tidak masalah, itu oke. Silakan tulis komentar abangku sekalian. Yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Saya tidak ingin juga kemudian, kalau saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ayahanda Sunarko, bahwa kekhawatiran Pak Prabowo ini sebagai presiden ketika berhalangan hadir dan lain sebagainya, ini membuat kondisi bangsa seolah-olah akan hancur lebur gitu. Ini kan sebuah kesesatan narasi yang membuat kita sebagai sebuah bangsa merasa pesimistik. Harusnya kalau saya boleh menyarankan sebagai generasi muda, narasi-narasi yang harusnya dibangun, diskursus publik yang harusnya hadir di tengah-tengah kita semua adalah narasi dan diskursus publik yang konstruktif. Kalau tadi dikatakan bahwa Ayahanda Sunarko dan juga teman-temannya ini memiliki kemauan, keinginan untuk menjaga Presiden Prabowo, menjaga bangsa dan negara, pertanyaannya adalah, apakah karena saya duduk di tempat ini berseberangan dengan Ayahanda, kemudian saya tidak memiliki hak untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto? Apakah nelayan yang ada di Aceh sana, nelayan yang ada di Papua sana tidak memiliki hak? Apakah hak itu hanya dimiliki oleh Ayahanda bersama teman-temannya? Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara aspek legal formal, jelas sudah selesai. Dari sejak pencalonan sampai dengan hari ini kita sudah mengakui bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki legitimasi yang kuat. Dengan 58% kemenangan, 96 juta lebih masyarakat Indonesia masuk ke bilik suara memilih. Yang disampaikan tadi fakta ya, bahwa memang presiden dan wakil presiden kita itu sudah menang telak. 96 juta rakyat Indonesia sudah memilihnya dan sudah sah. Dan sudah proses itu sudah selesai sebelum dilantik. Itu sudah proses berjalan cukup panjang. Pertarungan itu selesai ketika ada ketidaksukaan, ketika ada yang dianggap tidak normal atau bertentangan dengan hukum. Itu sudah selesai, sudah diupayakan di proses itu, sudah selesai clear. Kemudian sekarang pemakzulan itu
sepertinya itu agenda yang berbeda lagi. It's okay, no problem. Jadi siapapun bebas berpendapat, boleh. Jadi yang pro boleh, yang tidak pro juga boleh, mempunyai pendapat masing-masing. Kalau saya pribadi, saya sangat melihat progres Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo, kemudian wakilnya Mas Gibran, sudah berjalan cukup baik. Dari negara yang kuat itu kan yang pertama harus mempunyai ketahanan pangan, kemudian sumber daya atau energi, kemudian keamanan. Sebenarnya 3 itu yang sudah dipegang oleh negara, maka negara itu akan sangat stabil sekali, tidak terpengaruh dengan geopolitik, tidak terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang ada di luar negara kita. Indonesia sudah mendekati ketahanan pangan, sudah mendekati, dan sekarang fokus ke energi. Nanti 2 poin sudah 50% lebih, Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Itu pasti. Dan banyak yang nggak suka, tentunya banyak yang nggak suka dengan kesuksesan Indonesia itu. Makanya harus bagaimana caranya Indonesia harus kembali lemah lagi. Seperti dulu lagi, pangan masih impor, kita punya lahan yang begini luas Indonesia tapi masih mengandalkan luar. Itu kan aneh sekali, bahwa ada yang sengaja membuat Indonesia seperti itu. Kemudian kita mempunyai energi, harusnya mempunyai penghasil energi yang luar biasa, tapi masih tidak dijalankan sampai saat tidak boleh berdiri energi itu di Indonesia ini. Itu kan kesengajaan. Kita lihat lagi seluruhnya. Pasangan Prabowo Gibran. Kalau dikatakan bahwa kami ini tidak mungkin mengkhianati negara karena kami lahir sebagai abdi negara, mewakafkan diri kami untuk menjaga keamanan dan pertahanan Republik ini. Apakah nasionalisme itu hanya dimiliki oleh ayahanda dan teman-temannya? Bang Karni izin, kalau Bang Karni boleh black dada saya, kalau Bang Karni black ini merah putih Bang Karni. Jadi dapat saya pastikan bahwa nasionalisme saya, patriotisme saya bersama dengan teman-teman lain yang menolak usulan pemazulan ini semua merah putih Bang Karni. Tidak ada dalam benak kami hasrat dan keinginan untuk melakukan pengkhianatan, pengerusakan terhadap bangsa yang sudah kita bangun bersama. Bang Karni, kalau kita lihat usulan ini sebenarnya tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, fakta-fakta hukum yang bagus. Hanya sebatas usulan, dugaan, asumsi. Di dalam asas hukum, kalau kita lihat, ada asas yang disebut dengan in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Bahwa dalam setiap perkara, khususnya pidana, kalau tadi singgung, ini ada Mas Gibran ini ada dugaan sulit saya kalau menghafal seperti itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Justru kalau kita berangkat dan berkaca pada asas yang tadi sudah saya sebutkan, maka seharusnya bukti-bukti ini lebih terang dibandingkan cahaya Bang Karni. Sedangkan hari ini kita lihat bukti-bukti itu masih gelap gulita. Kalau hukum seperti itu. Lantas kemudian Forum Jenderal Purnawirawan ini berupaya harus terang, tidak boleh abu-abu, apalagi gelap. Bahkan dalam konferensi persnya tadi siang, ayahanda ini menyampaikan narasi-narasi tekanan kepada anggota DPR. Tentu ini tidak baik bagi pendidikan politik kami sebagai generasi muda. Bagaimana kemudian sebuah kebijakan bisa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan ini. Selanjutnya juga kalau kita lihat dalam asas hukum yang lain, ada sebuah asas yang disebut dengan incumbit probandi, actori incumbit onus probandi. Mereka-mereka yang mendalilkan, mereka-mereka yang menuduhkan, mereka-mereka yang memfitnah, anggap saja seperti itu, harusnya bisa membuktikan. Lantas pertanyaannya, kalau tidak ada bukti yang dapat disertakan, ditunjukkan, bagaimana? Dalam asas itu dilanjutkan, tidak selesai dengan actori incumbit onus probandi, tapi ada lanjutannya yakni actore non probante. Kalau tidak dapat dibuktikan, kalau bukti-bukti itu tidak ada, maka yang terfitnah, yang tertuduh harusnya bisa. Sebenarnya Bang, ya. Ini kan tidak sangat berat ya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang politikus-politikus senior, ilmu dari Pangeran Mangkubumi ini masih cetek lah. Tapi bagi kita anak muda itu sudah luar biasa, mempunyai pengetahuan yang sudah cukup mumpuni dan bisa berproses dan bisa berkembang terus. Itu yang kita apresiasi dari
generasi-generasi muda kita. Dan tentunya pasti akan berat sekali. Jadi kalau dianggap para senior itu ini ilmu umum, ini ya semua orang tahu. Iya, bagi mereka semua orang tahu. Tapi bagi kita anak muda yang sama sekali dari dulu politik itu sangat membosankan, politik itu sangat menjengkelkan, politik itu ribet sekali. Tapi ada anak-anak muda yang sekarang mulai bermunculan, berkompetisi di politik, itu kita suka. Karena nanti ketika mereka mempunyai posisi-posisi penting di pemerintahan, itu ide-idenya adalah ide-ide kekinian yang bisa menyerap atau mengembangkan sesuatu yang bermanfaat untuk negara kita itu secara kekinian dan terbaru, dan itu positifnya di situ. Mungkin pengetahuan geopolitik atau pengetahuan yang lainnya mereka masih perlu banyak belajar. It's okay, no problem. Jadi boleh. Tapi kita akan dukung dan apresiasi ketika anak-anak muda sudah berani bersuara seperti ini, punya mental yang tidak main-main. Anak muda bisa berada di tempat yang sama dengan para legend, dari para senior dari apalagi Pak Purnawiraman TNI yang asam, garam, kecut, manis sudah dirasakan semua. Pasti kita akui itu, kita tidak meragukan hal itu. Lanjut Abang. Tidak, hari ini kita saksikan bagaimana kemudian narasi pemakzulan Mas Gibran ini cenderung dipaksakan. Bahkan kalau saya boleh mengambil sedikit saja kesimpulan, apa yang disampaikan oleh Ayahanda Sunarko tadi cenderung subjektif. Tidak punya kapasitas lah, tidak punya kemampuan lah, tidak punya kompetensi lah. Ini kan pandangan, perspektif. Kita boleh tentunya memiliki perspektif dan pandangan yang berbeda. Kita tentu boleh memiliki pandangan dan juga perspektif yang berbeda. Kalau dikatakan kami ini nasionalisme tidak balik lagi, saya harus jeda pos. Bila bicara tentang subjektif, abangku sekalian, sudah kita berada di mana? Di tempat kerja, di lingkungan masyarakat. Ketika kita mau mengutarakan ide atau suara, sulit sekali kan dengan berhadapan dengan para senior-senior kita. Di tempat kerja sudah. Ketika kita berada di forum meeting, di pekerjaan, di situ yang lainnya adalah senior-senior kita atau yang sudah lama bekerja di situ, mungkin sudah 10 tahun lebih, dengan kita baru 1-2 tahun. Subjektif sudah. Meskipun hal yang kita sampaikan itu baik, benar, tidak mau pakai. Kita dianggap tetap anak kapan, kita anak kecil, dianggap seperti itu. Fakta. Hal masyarakat yang di sekitar kita seperti itu fakta. Apalagi sekelas Mas Gibran berada di pucuk pimpinan kekuasaan tertinggi Indonesia nomor 2, sudah pasti lebih berat lagi tantangannya. Kita lanjutkan, Bang. Bukan agak sulit Bang Karni untuk bisa mengatakan kami ini lebih nasionalisme dibanding kalian, kami ini lebih patriotis dibanding kalian yang mendukung wakil presiden. Rasanya narasi itu yang perlu diluruskan Bang Karni. Pernyataan itu kurang lebihnya sama seperti kami ini lebih suci di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengukur keimanan kita masing-masing? Akan tapi saya melihat justru bahwa pola-pola pemakzulan seperti ini mungkin konteksnya berbeda, tapi polanya saya lihat ada kemiripan Bang Karni. Saya beberapa waktu ke belakang berupaya menggali sejarah tentang, karena saya meyakini bahwa peradaban manusia adalah pengulangan dari sejarah. Kondisi hari ini kurang lebih sama seperti apa yang terjadi pada tahun 66 pasca G30S. Bagaimana kemudian kekuatan legal standing, positioning Presiden Soekarno pada saat itu mulai digerogoti oleh mereka-mereka dengan menangkap, memenjarakan menteri-menteri Presiden Soekarno. Ada setidaknya 15 menteri loyalis Presiden Soekarno yang pada saat itu dituduh. Ada 3 kategori penangkapan loyalis Bung Karno pada saat itu yang kemudian pada akhirnya membuat legitimasi Presiden Soekarno ini runtuh. 3 kategori itu, menteri-menteri itu diduga terlibat dalam G30S, itu pertama. Yang kedua, menteri-menteri itu dicurigai tidak memiliki loyalitas absolut
ada keraguan di sana. Yang ketiga, waktu itu Soeharto menginstruksikan juga bahwa menteri-menteri yang dianggap secara sepihak tentunya, secara subjektif, amoral dan asosial ditangkap juga, Bang. Ini kan narasi daripada subjektivitas rezim pada saat itu. Dan hari ini saya lihat polanya kurang lebih sama. Dianggap pemerintahan hari ini yang dikomandoi dan dinahkodai oleh Presiden Prabowo Subianto dan didampingi oleh Mas Gibran Rakabuming Raka, ini dianggap dapat membahayakan. Loyalitas Mas Gibran ini seolah-olah diragukan. Merah putihnya Mas Gibran ini seolah-olah diragukan. Ini kan sebuah polemik yang seharusnya bisa kita selesaikan, Bang Karni. Karena pada saat yang sama, hari ini kalau kita lihat pemerintah terus berupaya untuk menjalankan program-program dan visi misinya, membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak salah dalam menentukan pucuk pimpinannya. Kalau kemudian dikatakan bahwa ingin menjaga Presiden Prabowo Subianto, toh yang memilih Mas Gibran juga adalah Presiden Prabowo Subianto. Tidak mungkin seorang Presiden Prabowo Subianto yang hidupnya dihabiskan untuk berjuang membela bangsa dan negara, telah mengalami pasang surut kehidupan, mengalami peristiwa-peristiwa politik yang tidak mudah, salah dalam memilih wakil presidennya. Ini kan sebuah anomali. Narasi yang terus diangkat ke permukaan publik seolah-olah kita harus menjaga Presiden Prabowo Subianto. Toh pada saat yang sama Presiden Prabowo Subianto yang memilih Mas Gibran kok. Ini kan seolah-olah ingin mendelegitimasi integritas, kompetensi, kapasitas dari Presiden Prabowo Subianto. Seolah-olah Presiden Prabowo Subianto salah dalam menentukan wakilnya. Ini kan menurut saya adalah sebuah kesesatan dan narasi-narasi yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh publik. Kurang lebih baik. Oke, itu ya tadi Bang ya yang disampaikan oleh Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi. Ya, seperti itu sebenarnya yang memang fakta terjadi di luaran sana, di sekitar kita, pembahasan masyarakat sekitar kita yang mengerti atau mengikuti kasus pemakzulan ini. Begini Abangku ya, Pak Prabowo memilih wakil presiden itu tidak tiba-tiba, tidak kemudian titipan, tidak. Kita mengetahui kemampuan Bapak Prabowo seperti apa, komitmen dia seperti apa terhadap berpolitiknya beliau. Dan juga ketika dia sudah memberikan keputusan, dia sangat komitmen sekali dengan apa yang dia putuskan, termasuk memilih wakil presiden. Dia pastinya ketika sudah menentukan Mas Gibran sebagai wakil presidennya, dia juga pasti percaya penuh dengan segala kekurangan Mas Gibran. Pasti, tapi pasti itu akan diberikan pembelajaran atau gemblengan yang tidak pernah berhenti. Mas Gibran juga tidak ragu-ragu untuk belajar kemanapun ilmu berpolitiknya, ilmu bernegaranya dia. Itu poinnya bagus sekalian. Itu yang ditakutkan oleh politikus yang lain. Pergerakan Mas Gibran ini yang ditakutkan. Periode berikutnya. Sekarang dinarasikan bahwa akan menggantikan Pak Prabowo di waktu dekat, memulihkan Pak Prabowo di waktu dekat. Tidak. Sebenarnya yang ditakutkan adalah pertarungan RI 1 dan 2 di periode berikutnya. Sedangkan yang dilakukan Mas Gibran adalah sekarang membangun itu, membangun jembatan itu. Yang dilakukan Mas Gibran sekarang, dia turun kemana-mana, dia berada di mana-mana, berada langsung di jantung masyarakat. Itu yang paling ditakutkan oleh para politikus kita sesungguhnya. Dan pastinya untuk masalah ilmu ke internasional, geopolitik, ini akan terus diberikan, ilmu itu akan terus diserap oleh Mas Gibran sedikit demi sedikit sampai 5 tahun berikutnya. Dan pastinya 5 tahun berikutnya yang dimiliki Mas Gibran dengan pengalaman 5 tahun yang berjalan nanti ini, itu sudah berbeda dengan siapa nanti akan yang menjadi tandingan Mas Gibran di persaingan RI 1-2, entah nanti Mas Gibran masih di RI 2 atau dia justru di RI 1 dengan siapa. Itu yang ditakutkan, arahnya ke situ. Makanya harus bagaimana caranya orang-orang yang tidak suka, bisa, orang yang tidak suka ini bisa di internal kita, internal partai politik, bisa di internal kekuasaan, atau bisa pihak-pihak luar negeri yang mempunyai
nilai keuntungan yang ada di negara kita ini. Jadi orang-orang luar tapi yang dia mempunyai bisnis di negara Indonesia ini yang tidak suka dengan cara kerja Mas Gibran atau dia mempunyai calon tersendiri, ini pasti akan turut campur, dan itu bukan orang-orang kecil semua. itu yang ditakutkan, Mas Gibran ini senyap, tapi coba bagus sekalian yang bisa mengumpulkan kegiatan Mas Gibran dalam beberapa bulan ini kemana saja. Kumpulkan satu-satu, jadikan sebagai story, jadikan sebagai pengetahuan, jadikan sebagai buku. Kemana arahnya? Kita akan melihat dia sangat mendalami satu persatu masalah yang ada di internal negara. Di internal negara Indonesia dulu, dia memahami setiap wilayah, setiap karakter wilayah, setiap permasalahan di setiap titik wilayah, dari perekonomian, pendidikan, kesehatan. Dia pelajari itu dan dia terjun langsung ke pokok-pokok inti itu, dan setiap pertemuan di belakang layar dia akan membahas sesuatu yang berbeda. Itu yang ditakutkan, abangku sekalian. Jadi memang yang setuju dengan Mas Gibran akan dikawal, yang tidak setuju dengan Mas Gibran bagaimana caranya secepat mungkin image dari Mas Gibran ini runtuh. Kalau bisa memang harus digagalkan status dia sebagai wakil presiden. Itu abangku sekalian ya. Jika ada yang mau menambahi atau tidak setuju dengan statement saya, tidak masalah, boleh, kita bebas bersuara, karena suara Anda pun berarti sama, tapi sama suara kita, suara Anda, suara saya itu mempunyai nilai yang sama. Jadi pesan atau kesimpulan saya seperti itu, abangku sekalian ya. Oke, abang, sehat selalu. Mudah-mudahan tetap dimudahkan rezekinya buat kita semua. Negeri Indonesia semakin jaya, kita semua semakin damai, sejahtera, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.